Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang penjumlahan dan pengurangan vektor, di mana video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang sudah membahas tentang konsep skalar dan vektor. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat menyatakan vektor pada bidang datar dan melakukan operasi aljabar pada vektor. Mereka dapat melakukan pembuktian geometris menggunakan vektor. Peserta didik dapat menyatakan sifat-sifat geometri dari persamaan lingkaran, elips, dan persamaan garis singgung. Nah, tujuan pembelajaran dari video ini adalah peserta didik dapat mengenal sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan vektor melalui ilustrasi sederhana dengan tepat. Oke, langsung saja kita masuk pada contohnya. Di sini terdapat 3 vektor, yaitu ada vektor A, vektor B, dan juga vektor C. Tentukan ini. Ada yang nomor 1, vektor A dijumlahkan dengan vektor B. Nomor 2, vektor A dikurangi vektor B. Nomor 3, vektor A ditambah vektor C. Nomor 4, vektor A dikurangi vektor C. Nomor 5, vektor B ditambah vektor C. Dan nomor 6, vektor B dikurangi vektor C. Nah, keenam soal ini nanti akan kita coba selesaikan dengan menggunakan dua aturan, yaitu aturan segitiga dan aturan jajar genjang dalam penjumlahan dan pengurangan vektor. Baik, sebelumnya kita harus berkenalan dulu dengan yang namanya aturan segitiga. Nah, kalau aturan segitiga, langkah-langkahnya di sini adalah yang pertama, menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Nah, jadi yang menjadi ciri khas dari aturan segitiga dia adalah pangkal bertemu dengan ujung. Nah, hasil penjumlahan dari dua vektor adalah dari pangkal vektor yang pertama hingga ujung vektor yang kedua. Jadi, dari startnya adalah pangkal vektor pertama, kemudian finishnya itu ada di ujung vektor yang kedua, di mana kedua vektor nanti digabungkannya adalah vektor dengan pangkal vektor dengan ujung vektor, seperti itu. Nah, supaya tidak bingung, langsung saja kita mencoba mengaplikasikannya pada contoh soal yang tadi. Nah, di soal yang tadi terdapat 3 vektor seperti ini ya. Nomor 1, tentukan vektor A dijumlahkan dengan vektor B. Kita coba selesaikan soal ini dengan menggunakan aturan segitiga. Nah, kalau dengan menggunakan aturan segitiga, kita gambarkan dulu vektor yang pertama di sini adalah vektor A ya. Vektor A adalah seperti ini. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan vektor B. Maka pangkal dari vektor B kita temukan dengan ujung vektor A. Jadi, pangkal vektor B bertemu dengan ujung vektor A. Seperti ini. Nah, kemudian hasil dari vektor A dijumlahkan dengan vektor B adalah dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B. Vektor warna hijau inilah hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Kemudian soal yang kedua, di sini ada vektor A dikurangi vektor B. Kita coba selesaikan dengan menggunakan aturan segitiga juga. Yang pertama kita lukiskan dulu vektor pertamanya adalah vektor A. Maka kita gambarkan vektor A seperti ini, seperti yang diketahui pada soal. Kemudian karena di sini dikurangi dengan vektor B, kalau dikurangi maka arah vektornya itu dibalik. Seperti ini. Jadi tadi vektor B itu dia arahnya ke bawah, karena di sini dikurangi maka arahnya berbalik arah sehingga vektor B arahnya menjadi ke atas. Nah, hasil pengurangan vektor A dikurangi vektor B adalah dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, vektor yang berwarna hijau inilah kita sebut sebagai hasil pengurangan dari vektor A dikurangi vektor B. Seperti itu. Begitu juga dengan soal-soal berikutnya. Misalkan untuk soal yang ketiga, di sini ada vektor A dijumlahkan dengan vektor C. Nah, langkah yang pertama masih sama, kita gambarkan dulu vektor yang pertama. Di sini vektor yang pertamanya masih vektor A. Kalau menggambarkan vektor, berarti kita harus menggambarkannya yang sama. Masih ingat ya di video sebelumnya itu,
Vektor dikatakan sama jika dia itu memiliki panjang dan arah yang sama. Maka hati-hati ketika teman-teman menggambarkan vektornya itu panjang dan arahnya harus sama. Seperti ini, misalkan vektor A saya gambarkan sama panjang dan arahnya seperti yang diketahui pada soal. Kemudian vektor ini kita jumlahkan dengan vektor C, maka kita gambarkan vektor C dengan pangkalnya itu ditempelkan ke ujung vektor A. Panjang dan arah vektor C sama seperti yang diketahui pada soal. Nah, hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor C adalah dari pangkal vektor A menuju ujung vektor C. Seperti ini dari vektor yang berwarna hijau ini. Kemudian untuk soal yang keempat, di sini ada vektor A dikurangi vektor C. Jadi sebelah kiri itu penjumlahan, di sebelah kanan itu pengurangan supaya teman-teman bisa membandingkan. Langkah yang pertama masih sama, kita gambarkan vektor A dengan panjang dan arah yang sama seperti yang diketahui pada soal. Kemudian karena di sini dikurangi, maka vektor C-nya nanti arahnya dibalik. Kalau tadi di soal vektor C itu arahnya ke bawah, maka kita melukiskannya sekarang arahnya dibalik menjadi ke atas. Nah, hasil pengurangan dari vektor A dikurangi vektor C adalah dari pangkal vektor A menuju ujung vektor C, seperti vektor yang berwarna hijau ini. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal yang kelima. Di sini ada vektor B dijumlahkan dengan vektor C. Langkah yang pertama, kita gambarkan dulu vektor B sama seperti yang ada di soal. Kemudian juga kita gambarkan vektor C dengan pangkalnya itu berada di ujung vektor B, seperti ini. Nah, hasil penjumlahan dari vektor B ditambah vektor C adalah dari pangkal vektor B menuju ke ujung vektor C. Jadi yang berwarna hijau ini adalah hasil penjumlahan dari vektor B ditambah vektor C. Kemudian soal nomor 6 di sini ada vektor B dikurangi vektor C. Caranya kita gambarkan vektor yang pertama yaitu di sini vektor B dengan panjang dan arah yang sama. Kemudian karena di sini dikurangi, maka vektor keduanya kita rubah arahnya. Kalau yang tadi di soal vektor C itu arahnya ke bawah, maka kita balik arahnya menjadi ke atas sehingga vektor C-nya seperti ini, di mana pangkal vektor C itu bertemu dengan ujung dari vektor B. Nah, kemudian hasil pengurangan dari vektor B dikurangi vektor C adalah vektor yang berwarna hijau ini. Mohon maaf, di sini harusnya adalah pengurangan. Di sini harusnya adalah vektor B dikurangi vektor C. Oke, untuk melatih pemahaman teman-teman, silahkan bisa dicoba latihan 1 seperti ini. Di sini ada diketahui 3 vektor juga, Mas. Kemudian ada vektor C, vektor B, dan vektor C. Dengan menggunakan aturan segitiga, coba teman-teman tentukan hasil dari penjumlahan vektor-vektor berikut dan juga pengurangannya. Jadi ada 9 soal yang bisa teman-teman coba selesaikan dengan menggunakan aturan segitiga. Oke, setelah mempelajari aturan segitiga, kita lanjutkan dengan aturan jajar genjang. Nah, di aturan jajar genjang ini berbeda sedikit. Kalau tadi di aturan segitiga itu pangkal bertemu dengan ujung, kalau di aturan jajar genjang itu pangkal bertemu pangkal. Jadi di sini langkah pertamanya adalah menempatkan dua vektor pada titik pangkal yang sama. Jadi vektor pertama dan vektor kedua itu titik pangkalnya bertemu. Gitu. Kemudian setelah menempatkan kedua vektor pada titik pangkal yang sama, kita lukiskan garis bayangan. Kemudian setelah menempatkan dua vektor pada titik pangkal yang sama, kita lukiskan garis bayangan dari kedua vektor sehingga menyerupai jajar genjang. Nah, hasil penjumlahan dari kedua vektor itu adalah diagonal dari jajar genjang yang terbentuk dari langkah sebelumnya. Oke, langsung saja kita coba terapkan di contoh soal. Soalnya masih sama seperti sebelumnya tadi. Namun di sini kita coba selesaikan dengan menggunakan aturan jajar genjang. Soal yang pertama tadi ada vektor A dijumlahkan dengan vektor B. Di sini vektornya masih sama juga ya, seperti yang di aturan segitiga tadi. Bedanya di sini kita coba selesaikan dengan menggunakan aturan jajar genjang. Nah, untuk aturan jajar genjang, kalau vektor A dijumlahkan dengan vektor B, maka kita lukiskan kedua vektor tersebut dengan pangkalnya itu berada pada titik yang sama.
Di sini dari pangkal vektor A, dia bertemu dengan pangkal vektor B. Nah, kemudian kita lukiskan garis bayangannya. Kita lukiskan garis bayangan vektor A terlebih dahulu. Seperti ini. Garis bayangan ini dia sejajar, sama, seperti dengan vektor A, karena memang dia adalah garis bayangan dari vektor A. Kemudian kita juga melukiskan garis bayangan dari vektor B, seperti ini. Sehingga ilustrasi ini menyerupai bentuk jajar genjang. Nah, hasil penjumlahan dari vektor A dijumlahkan dengan vektor B adalah diagonal dari jajar genjang tersebut. Sehingga vektor yang berwarna hijau inilah hasil penjumlahan dari vektor A ditambah dengan vektor B. Selanjutnya, soal yang kedua, di sini ada vektor A dikurangi dengan vektor B. Sama, kita lukiskan dulu vektor A dengan panjang dan arah yang sama. Kemudian karena pengurangan, seperti tadi di aturan segitiga, kalau pengurangan maka arah vektornya kita balik. Kalau tadi di soal itu, vektor B arahnya ke bawah, maka kita balik arahnya menjadi ke atas. Nah, ingat kalau di aturan jajar genjang, pangkal bertemu pangkal. Sehingga vektor B itu, pangkalnya dia bertemu dengan pangkal dari vektor A dengan arahnya berbalik dari yang kita ketahui dari soal tadi. Nah, kemudian kita lukiskan garis bayangan dari vektor yang pertama, garis bayangan vektor A. Kemudian kita lukiskan juga garis bayangan dari vektor B, sehingga bentuknya menyerupai jajar genjang seperti ini. Nah, hasil pengurangan dari vektor A dikurangi vektor B adalah diagonal dari jajar genjang tersebut. Dari titik temu pangkal tadi ditarik vektor ke titik temu ujung. Nah, diagonal ini, vektor yang berwarna hijau ini kita sebut sebagai hasil pengurangan dari vektor A dikurangi dengan vektor B. Seperti itu. Kemudian, soal yang ketiga, di sini ada vektor A dijumlahkan dengan vektor C. Kita lukiskan vektor A, begitu juga dengan vektor C dengan titik pangkalnya bertemu pada satu titik yang sama. Kemudian kita lukiskan garis bayangan vektor A, garis bayangan vektor C. Nah, hasil penjumlahannya adalah diagonal dari jajar genjang yang terbentuk. Jadi vektor yang berwarna hijau ini kita sebut sebagai vektor. Hasil penjumlahan dari vektor A dijumlahkan dengan vektor C. Jadi dari titik temu pangkal, kita tarik ke titik temu ujung. Seperti itu. Kemudian, untuk soal yang keempat, di sini ada vektor A dikurangi vektor C. Sama, kita lukiskan vektor A dulu. Kemudian karena di sini soalnya pengurangan, maka vektor yang kedua itu arahnya kita balik. Menjadi seperti ini. Ini adalah vektor C. Kemudian kita lukiskan garis bayangan dari vektor A, lukiskan juga garis bayangan dari vektor C, kemudian kita tarik diagonalnya sehingga ketemu hasil dari pengurangan vektor A dikurangi dengan vektor C adalah vektor yang berwarna hijau ini. Kemudian soal nomor 5 di sini harusnya soal nomor 5 di sini ada vektor B dijumlahkan dengan vektor C, maka kita lukiskan vektor B. Begitu juga vektor C dengan pangkal dari kedua vektor itu berada pada titik yang sama. Kemudian kita lukiskan garis bayangan vektor B dan juga garis bayangan vektor C. Nah, hasil penjumlahannya adalah vektor yang berwarna hijau ini, yang merupakan diagonal dari jajar genjang tersebut. Terakhir, soal yang keenam, di sini vektor B dikurangi vektor C. Nah, kita lukiskan vektor B-nya. Kemudian vektor C itu arahnya kita balik karena di sini soalnya pengurangan. Ini kemudian kita lukiskan garis bayangan dari kedua vektor tersebut. Kemudian kita tarik garis diagonalnya, maka vektor warna hijau ini yang merupakan diagonal dari jajar genjang tersebut, dia adalah hasil pengurangan dari vektor B dikurangi vektor C. Mohon maaf di sini harusnya tandanya adalah pengurangan. Oke, setelah mengenal aturan jajar genjang, supaya teman-teman lebih mendalami materi tersebut, silakan bisa dicoba latihan 2 ini. Di sini diketahui 3 vektor, seperti yang di latihan 1 tadi. Kemudian dengan menggunakan aturan jajar genjang, silakan tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dari vektor-vektor berikut. Sama, cuma bedanya dengan latihan 1 tadi,
Kalau latihan 1 dia menggunakan aturan segitiga, kalau di latihan 2 ini coba teman-teman selesaikan dengan menggunakan aturan jajar genjang. Nah, selesai sudah pembahasan kita pada video ini. Nah, kira-kira apa sih yang dapat teman-teman simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa saja yang sudah teman-teman pelajari dari video ini? Silahkan bisa coba teman-teman sharing di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.